Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya banyak yang baru juga ya Bu ya, mungkin belum diperkenalkan. Ada yang baru dari koordinatornya? Yang terlambat Bu siapa? Hah? Bu Ani? Oh, itu udah bergabung juga. Alhamdulillah Bu. Semoga terus ya. Ibu siapa tuh? Siapa? Ibu Ani, selamat datang ya Bu. Ibu Ati ya? Bu Ani ya. Ini Bu Ani. Iya. Iya Bu Ani ya. Terima kasih Bu ya. Dari RT saya juga kemarin ada kan Bu Karyani ya. Ada tadi nggak? Mana? Ibu Cucu mah udah. Terus ada lagi Bu? Siapa? Terima kasih ya Ibu ya. Saya ada. Alhamdulillah Ustaz. Ibu ada pengumuman sedikit. Selama ini kan kita
ada musibah terus ya, kebanjiran ya. Jadi atas dasar itu saya menunjuk khusus untuk seksi sosial apabila ada kebanjiran itu jadi sudah siap beliau untuk itu. Minimal kalau membagikan makanan misalkan, jadi tidak yang kebanjiran yang koordinator dan kebanjiran yang itu. Nah ini ada, jadi saya menunjuk satu Ibu Aprianti, Ustaz sebentar. Kedua Ibu Hera, ketiga Ibu Eri. Ibu Eri itu sebagai poskonya, jadi makanan karena strategis dekat masjid disimpan di situ. Nah, yang Ibu Hera sama Ibu Aprianti karena bisa pakai motor ya Bu, jadi bisa keliling. Mudah-mudahan musibah itu tidak ada lagi ya, lancar. Tapi seandainya itu jadi sudah siap gitu, tidak kayak kemarin yang kebanjiran itu harus keliling kasih makanan gitu kan, malah dia kebanjiran karena dia melilingin makanan gitu. Jadi sekarang sudah saya tunjuk, tetap koordinatornya mungkin Ibu Titin ya Bu, Ibu nanti bisa memanage orang. Kemudian yang saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ibu-ibu, Ustaz sudah datang. Mari kita simak pelajaran fikih. Kepada Ustaz saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati sekaligus kami muliakan beliau Ibu Ketua dan seluruh pengurus MTKI Al-Ikhlas Duta Indah. Wabil khusus kepada ibu-ibu sekalian, ummahat salihat yang telah meluangkan waktu dan meringankan langkah menjemput undangan Allah dalam majlis ilmu pada pagi ini. Beriring doa dan harapan semoga semua yang telah berhadir senantiasa dalam lindungan dan penjagaan sempurna dari Yang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakunna bi taqwallah wa ta'ati rasulih la'allakunna turhamun. Uhayyikunna jami'an tahiyatan islamiyah. Tahiyatul Islam hiyas salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Mudah-mudahan sehat lahir batin, mendapat hidayah sekaligus taufik. Yang dapat hidayah banyak, tapi yang dapat taufik belum tentu banyak. Hidayah itu hanya berfungsi kalau dia mendapat taufik.
Baik ummahat yang Allah muliakan, kita mulai dengan satu pengantar. Ada seorang ulama besar dalam Islam yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. Nama beliau Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. Lahir 541 Hijriah, wafat 620 Hijriah. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad adalah salah satu ulama asal Palestina. Maka beliau dikenal dengan julukan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi namanya. Jadi kalau ibu pernah dengar Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu nama asli beliau Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. Ini buat tambahan wawasan keilmuan. Ada kata-kata beliau yang menarik dalam salah satu kitab yang beliau tulis yang berjudul Ar-Riqqah wal Buka. Beliau mengatakan, muhibbud dunya la yanfakku min salasin. Pencinta dunia tidak akan pernah lepas dari 3 hal. Pencinta dunia tidak akan pernah lepas dari 3 hal. La yanfakku min salasin. Pertama, alhammu lazimun, kecemasan, cemas, khawatir, galau. Jadi orang yang mencintai dunia itu cemas bawaannya. Biasanya kalau mau berangkat ke suatu pengajian, yang pertama dia tanya ngajinya sampai jam berapa. Biasanya itu kalau di Konoha itu begitu. Bu, ngaji yuk. Ayo, sampai jam berapa? Itu cemas namanya. Biasanya. Itu yang di Konoha. Di sini alhamdulillah beda. Jadi pencinta dunia itu pasti cemas, pasti khawatir. Kenapa? Karena takut. Kecemasan itu akibat dari ketakutan. Sama seperti orang yang merasa memiliki pasti akan takut kehilangan. Kenapa orang takut kehilangan? Karena dia merasa memiliki. Jadi cemas. Kalau sudah cemas, apa yang akan dirasakan selanjutnya? Ta'bun daimun, lelah, capek. Pencinta dunia itu pasti capek. Mencintai dunia itu pasti capek. Apa yang membuat mencintai dunia itu lelah? Salah satunya tidak ada kepastian. Enggak ada yang pasti, Ibu. Sekarang senyum, tahu-tahu nanti nangis. Sekarang nangis, tahu-tahu nanti ketawa. Enggak jelas. Bahasa Arabnya lah ya jelas. Enggak jelas. Sekarang baik, besok belum tentu baik. Sekarang nggak baik, tahu-tahu baik. Itulah kehidupan. Tidak ada kepastian di dunia ini. Ya, sekarang mesra dengan suaminya, tahu-tahu seminggu lagi ribut. Sekarang ribut, tahu-tahu ya begitulah. Semuanya serba tahu. Kayaknya yang paling laris itu tahu. Itulah dunia. Lelah, capek. Makanya ada istilah zaman sekarang, capek deh. Ya capek deh memang, capek ngadapin dunia.
Sekarang ngaji, tahu-tahu minggu depan belum tentu. Macam-macam lah. Begitulah manusia itu. Naik turun semuanya. Kalau sudah lelah, kata beliau, apa yang akan dirasakan? Khasaratun la tanqadi. Penyesalan yang tidak akan berkesudahan. Jadi ummahat, ibu-ibu yang Allah muliakan, sebagai muqaddimah pesan beliau, pencinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Pertama, cemas. Yang kedua, lelah. Yang ketiga, nyesal. Hati-hati, sekedar saling mengingatkan saja. Memang kita nggak butuh dunia, Ustadz. Oh, kita butuh dunia, tapi kita bukan pencinta dunia. Kita pencinta akhirat tapi butuh dunia. Jangan sampai kita menjadi butuh akhirat, cinta dunia. Jadi ibu-ibu di MTKI Al-Ikhlas kalau ditanya munafik kalau nggak suka dunia. Oh bukan. Kami ini butuh dunia tapi cinta akhirat. Itu yang benar. Mustahil ada manusia nggak butuh dunia. Yang nggak butuh dunia itu cuma satu, malaikat. Dan kita bukan malaikat, kita manusia. Nggak mungkin nggak butuh dunia. Masih susah Ustadz memahaminya gimana Ustadz? Kita bahasakan dalam bahasa Jawa. Butuh dunia, cinta akhirat itu kalau dalam istilah bahasa Jawanya ngono ya ngono, yen ojo. Ibu nggak harus ngaji terus, nggak harus sholat terus, nggak. Ustadz boleh nggak jalan-jalan? Boleh. Makan-makan boleh? Boleh. Yang penting seimbang. Ngajinya getol, jalan-jalannya getol. Nah itu yang keren. Jangan dibalik-balik. Jalan-jalannya getol, ngajinya malas. Nah itu salah. Wah ibu itu kalau jalan-jalan nomor 1 bagus, ngaji pun nomor 1. Nah itu keren tuh. Itu ibu-ibu MTK itu. Jangan pula ngaji terus jalan-jalan gak mau. Itulah salah satu kenapa umur itu dirahasiakan oleh Allah. Hikmahnya di situ ibu. Kenapa kematian itu mutlak rahasia Allah? Sebab Allah juga ingin hamba-hambanya ini menikmati hidup ini. Allah menciptakan dunia ini untuk kita. Coba kalau Allah buka rahasia mati. Ibu umurnya 40 tahun kata Allah. Sekarang sudah 39 10 bulan. Tinggal 2 bulan lagi. Itu udah gak mau ngapa-ngapain bu. Mau ibu ajak jalan-jalan ke Eropa gitu, semuanya jawabannya pasti zikir. Bu, makan-makan yuk, astagfirullahaladzim. Jalan-jalan bu, subhanallah. Udah zikir terus itu dah. Apakah begitu? Enggak. Islam enggak mengajarkan begitu. Yang diajarkan dalam Islam adalah keseimbangan. Jadi enggak harus benar-benar. Jadi kalau ada yang udah enggak suka dunia, jangan-jangan curigain. Wah ini enggak lama lagi nih, enggak nyampe 1 kalender kelar nih. Ya bu ya. Jadi santai saja hidup ini, yang penting serius. Kepanjangannya sersan. Serius tapi akhiratnya kuat, dunianya juga kuat. Sama-sama kuatnya karena sama-sama dibutuhkan. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Itu muqaddimah. Baik, kita masuk ke dalam tema kita, yaitu tentang fikih.
Saya mendapat WA dari salah satu jamaah MTKI, tapi nggak boleh sebut nama. Agak menggelitik kepikiran saya. Kepikirannya begini, ada pengajian yang sama waktunya dengan ibu-ibu sekarang di Duta Indah, sama apa enggak? Wallahu a'lam. Tapi yang satu kajiannya sama-sama fikih. Di sini kita pakai fikih al-Islami, di sana pakai fikih sunnah. Pertanyaan beliau, apa bedanya fikih dengan fikih sunnah? Jadi saya jawab ummahat. Saya langsung beliau WA itu, langsung saya buka bukunya, saya kumpulin. Fikih sunnahnya saya kumpulin sampai 4 jilid. Mulai dari fikih sunnah yang asli Sayyid Sabiq, karangannya Sayyid Sabiq, sampai dengan fikih sunnah An-Nisa, khusus perempuan. Ternyata isinya sama. Dan ketika ditarik perbandingannya, lebih cocok dan lebih tepat untuk masyarakat kita di Indonesia fikih yang ibu pelajari sekarang. Saya bukan menafikan yang belajar fikih sunnah, tidak. Kenapa? Karena fikih sunnah ini ada penjelasan yang kurang detail, yang kalau orang-orang awam atau pemula memahaminya mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat yang bisa mengakibatkan nanti jadi permusuhan. Jadi pembahasannya agak jelimet, kemudian dia nggak detail, hanya sekilas, sehingga kalau untuk pemula yang tidak memiliki basic pendidikan agama yang kuat, belajar fikih sudah dari dulu, itu bisa bingung sendiri, nanti akhirnya jadi ribut. Itulah hasilnya kita lihat di masyarakat kita, akhirnya saling menyalahkan itu. Wah, sampean salah, yang benar saya. Sampean bid'ah, yang benar saya. Sampean masuk neraka, yang masuk surga saya doang. Yang begitu-gitulah gitu. Nah, jadi sebenarnya pilihan materi fikih ibu-ibu ini sudah tepat. Ini bukan berlandaskan kelompok ya. Karena kalau kita sebut nanti kelompok, dia jadi spesifik. Tetapi fikih yang ibu bahas ini penjelasannya sederhana, dan dia sudah sesuai dengan alam masyarakat Indonesia, umat Islam, dan tingkat pemahaman umat Islam. Maksudnya gimana sih Ustadz, jelimet amat? Maksudnya begini, Islam di Indonesia ini, Muslim, kita umat Islam di Indonesia ini, yang jumlahnya 80% dari total penduduk, itu hampir 90% umat Islam di Indonesia ini namanya Islam keturunan, atau lebih kasar lagi namanya Islam kebetulan, Muslim kebetulan. Dia Muslim sekarang karena kebetulan ayahnya Muslim, ayahnya Muslim karena kebetulan kakeknya Muslim, terus sampai ke atas. Itu fakta, bukan fitnah, bukan menghina, bukan merendahkan, itu kenyataan. Kemudian dipindahkan kepada fikih yang lebih ini, oh itu nanti bertentangan terus akalnya. Saya angkat contoh yang akan kita bahas sekarang. Kalau di dalam fikih yang kita pelajari, niat itu hukumnya wajib. Tapi kalau dalam fikih sunnah itu ada sekelompok ulama yang mengatakan niat itu hukumnya sunnah, kalau kita wajib. Dan di dalam fikih sunnah, talaffuz bin niyah
melapaskan niat ketika mau wudu itu bid'ah. Sementara yang kita bahas tidak. Nanti akan kita lihat di mana alasannya. Nah, ini bukan membesar perbedaan biar punya ciri, tidak. Tetapi biar kita cerdas melihat sesuatu itu. Sehingga tidak ada semangat untuk mempertentangkan, tetapi ya sudah, pilih sesuai dengan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita gitu. Jadi ada pilihan banyak, mau kemana monggo silahkan itu. Tapi hakikatnya 98% isinya sama. 2% lagi itu sekedar perbedaan dalam menyikapi dalil saja. Baik ummahat yang Allah muliakan, kita masuk ke dalam tema kita pagi ini tentang sunnah wudu. Halaman yang ke-25, beberapa sunnah dalam wudu. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi Ustadz, sekarang ada istilah sunnah Rasulullah, itu maksudnya apa? Beda tafsirnya, beda artinya. Kalau sunnah dalam masalah hukum itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Tetapi ketika kata sunnah dipakai pada kata lain, istilah lain, contoh sunnah Rasulullah itu maksudnya ajaran, bukan sunnah dalam hukum ya. Karena itu ada bagaimana sunnah Rasulullah itu. Sunnah itu maksudnya ajaran. Jadi bisa juga diterjemahkan kebiasaan. Apa bedanya kebiasaan dan ajaran? Hampir sama, cuma berbeda dalam sedikit hal. Kalau ajaran syariat itu sifatnya berlaku bagi semua umat Islam, termasuk di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebut kebiasaan, berlaku bagi Rasulullah, tapi belum tentu berlaku untuk umatnya. Ada yang hanya dikerjakan oleh Rasulullah, umatnya nggak akan kuat untuk mengerjakannya. Contoh, Rasulullah itu punya doa andalan yang selalu dibaca oleh beliau. Bunyi doanya itu hadis sahih riwayat Muslim. Bunyi doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni yaumal qiyamati min zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkan saya kelak bersama orang-orang miskin. Pertanyaannya, ibu berani baca doa itu? Gak usah baca doa, ngaminkan aja repot kadang-kadang. Ayo aminkan, ya Allah hidupkan kami miskin, amin. Tapi itu jadi doa Rasulullah itu. Rasulullah punya istri lebih dari 1, 2, 3, bahkan dalam satu riwayat 11, ada yang bilang 12, ada yang bilang 13. Yang kuat 11. Apakah itu harus diikuti oleh umatnya? Tidak. Itu namanya kebiasaan yang diterjemahkan dengan istilah sunnah. Itu bedanya ya Bu. Jadi jangan bingung nanti. Ini sunnah apa maksudnya? Baik, kita masuk kepada beberapa sunnah dalam wudu. Pertama, membaca basmalah pada permulaan wudu. Bismillah. Otomatis yang dimaksud membaca bismillah pada permulaan wudu berarti sebelum membaca doa untuk berwudu. Niat gitu. Niat itu tidak masuk sunnah tapi masuk wajib.
Jadi sebelum membaca nawaitul wudu'a itu terlebih dahulu membaca bismillah. Itu hukumnya sunnah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ketika Rasulullah mengatakan tawaddu'u bismillah. Berwuduklah, mulailah wudukmu dengan membaca bismillah. Kalau dibuat urutannya, bismillah dulu baru baca niat. Memang hakikatnya niat itu dalam hati. Nah, ini penjelasannya. Kenapa kok kita belajarnya mazhab Syafi'i Ustadz di Indonesia ini mayoritasnya talaffuz bin niyah itu menjadi sesuatu yang diucapkan. Jadi mengucapkan, talaffuz itu namanya melapaskan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Apa gunanya Ustadz kita melapaskan niat itu? Satu, semua ulama sepakat niat itu intinya dalam hati. Kenapa mazhab Imam Syafi'i mensunnahkan, jadi melapaskan niat itu dengan sharih, dengan sir, itu hukumnya sunnah. Kenapa melapaskan niat itu sunnah? Litakwiyatil qalbi, untuk menguatkan apa yang telah diucapkan, diniatkan dalam hati. Itu fungsi melapaskan niat itu. Karena kadang-kadang hati itu berbolak-balik, namanya qalbun. Kadang kuat, kadang lemah. Maka dikuatkan dengan diucapkan secara lisan. Maka hukum talaffuz an-niyah menurut mazhab Imam Syafi'i dalam semua ibadah termasuk wudu, melapaskan niat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Niat itu wajib bagi setiap ibadah, semua ulama sepakat. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Tapi ketika diucapkan di lisan, itu menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah dilakukan. Tujuannya apa? Untuk menguatkan dalam hati. Nah, itu fungsinya. Wah, kok bisa begitu Ustaz? Udahlah, kita frankly speaking aja lah. Kita ngomong apa adanya. Sampai mana sih kelas iman kita? Derajat iman kita kuatnya sampai mana? Kalau sudah beliau-beliau yang derajatnya, imannya sudah tinggi, sudah otomatis itu dalam hatinya. Kalau kita bagaimanalah? Kita termasuk saya yang ngomong ini. Kalau nggak dikuatkan dengan ucapan, kadang-kadang ya samalah seperti ngaji begini. Kenapa sih setiap saat selalu diumumkan oleh pengurus, diingatkan oleh pengurus ada pengajian? Ya buat mengingatkan itu. Kalau tingkat keimanannya sudah tinggi, ngaji hari Kamis jam 9, udah nggak usah diundang-undang, otomatis sudah. Itu logika yang paling mudah. Cuma kita ini ya kadang-kadang masih perlu untuk diingatkan. Kalau yang sudah advance itu sudah biasa, ya nggak usah diingatkan. Malah kadang-kadang dia yang ingatkan pengurusnya, Bu, besok Kamis loh, emang nggak ada pengajian? Wah, itu sudah advance itu. Tapi rata-rata di mana-mana yang ada pengurus mengingatkan jamaah, bukan jamaah yang mengingatkan pengurus. Itu analogika tentang niat dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Oke? Jadi yang pertama membaca bismillah di awal wudu. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Itu
lebih disunnahkan lagi jika wuduknya itu dari bangun tidur. Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, ketika Rasulullah mengatakan apabila seseorang bangun dari tidur kemudian ke kamar mandi ingin berwudu, fala yudkhil yadahu fil ina, jangan pernah memasukkan tangannya ke dalam tampungan air. Apa sebabnya? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu indan naum, sebab orang itu tidak tahu di mana posisi tangannya ketika sedang tidur. Namanya orang tidur macam-macam kemana-mana tangannya itu. Jadi maka disunnahkan begitu bangun tidur, kalau mau wuduknya itu pakai ember, itu disunnahkan terlebih dahulu untuk membasuh kedua telapak tangannya. Kenapa? Karena dia nggak tahu ketika tidur tangannya itu megang apa, lagi di mana dan sebagainya. Gak usah dibayangkan. Terus, ya namanya orang tidur, ya namanya nggak sadar kan. Ya, yang ketiga, berkumur-kumur atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan al-madhamatu, memasukkan air ke dalam mulut, itu namanya kumur-kumur. Jadi begitu kita mau wudu, pertama cuci tangan dulu, tadi baca basmalah dulu, kemudian cuci pergelangan tangan sampai pergelangan, kemudian masukkan air ke dalam mulut, itu namanya madah, kumur-kumur. Apa tujuannya, kenapa kumur-kumur kalau mau wudu itu? Kalau ada sisa makanan yang tersentuh ketika sholat, itu nggak diproses sama dia. Jadi sholatnya itu nggak sambil kayak makan. Karena nanti baca al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ada daging tinggal di giginya, malah bukan baca al-Fatihah, malah repot mau menyelamatkan daging itu. Nanti al-Fatihahnya kemana-mana jadinya itu. Itulah Islam, sampai hal yang paling detail pun diurusin dalam hidup. Jadi sunnah yang ketiga berkumur-kumur. Kemudian sunnah yang keempat memasukkan air ke dalam hidung yang disebut dengan istinsak namanya. Pertanyaannya, kenapa ada sunnah ini Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang sedang tidur itu setan masuk dan bertempat tinggal di dalam lubang hidungnya. Maka ibu buktikan, kalau ibu bangun mau sholat tahajud, ngantuknya luar biasa, ibu amalkan sunnah ini istinsak. Setelah ibu kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung, hilang ngantuknya itu. Hilang ngantuknya, coba aja Bu. Karena setannya sudah keluar itu. Itu namanya istinsak namanya. Istinsak itu memasukkan air ke dalam lubang hidung, menghirup air. Dan itu nanti akan dibuktikan secara medis, ternyata itu juga menjadi obat mereka yang mengidap penyakit apa yang di dalam hidung itu. Ya, sinusitis, membersihkan hidung. Jadi subhanallah, wudhu itu di dalam agama kita terbukti secara ilmiah, secara keilmuan. Jadi memasukkan air ke dalam hidung, kemudian selanjutnya menyapu seluruh kepala, beralaskan pada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah. Kalau di dalam wajib wudunya
rukun wudunya menghapus sebagian. Itu ketiga rukun wudu. Sunnahnya sebelum wudu itu menghapus semua kepala, itu sunnahnya. Hah? Kenapa, Bu? Hah? Itu wajib wudu. Ini kita membahas tentang sunnah wudu. Kalau wajib wudu kan kita sudah bahas mingguan, wajah, kemudian tangan, sebagian kepala, kemudian kaki. Jadi wajibnya wudu itu kalau semuanya dijumlahkan rukunnya wudu itu 6. Pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang kedua 3 tangan, yang keempat ya menghapus, ya menghusap, bukan membasuh karena bahasa Qur'annya menghusap, mashun. Kalau wajah itu betul-betul di ayatnya yaghsil, mencuci, membasuh. Tapi kalau kepala itu cuma menghusap sebagian kepala. Baru yang kelima namanya membasuh kaki. Baru yang keenam tertib. Tertib itu artinya berurut-urutan, gak serampangan. Habis wajah, kaki gitu. Kemudian ke tangan, itu namanya tidak tertib. Itu rukun wudu. Nah ini sunnahnya. Jadi ketika ibu hanya menghusap sebagian kepala, itu wajib. Tapi ketika ibu menghusap seluruh bagian kepala, itu hukumnya sunnah. Kalau ibu sedang wudhu di rumah, itu memang memungkinkan dilakukan. Tapi kalau di luar rumah, apalagi sedang bepergian, itu sulit untuk dilakukan. Itu nanti bisa dibahas di dalam fiqhun nisa gitu. Kenapa? Karena ibu nutup kepala. Kalau membasahi semua kepala di rumah bisa dikeringkan, kemudian pakai jilbab. Tapi kalau di luar sulit, sedang keluar rumah. Nah kalau kepala dalam kondisi basah kemudian ditutup dengan jilbab, itu nanti jadi gatal. Maka dalam fiqhus sunnah lin nisa itu bagi perempuan malas justru sunnahnya itu menghusap sebagian kepala saja. Jadi ini berlaku sunnahnya ini sebenarnya untuk laki-laki. Ada istisna, ada pengecualian. Kenapa? Beda antara laki-laki dan perempuan dalam soal masalah kepala, rambut lebih spesifiknya. Jadi jangan serampangan ngamalkan fikih itu. Wah sunnah Pak Ustaz, kita menghapus semua kepala. Wah, lagi jalan mau kemana, buka jilbab, wudhu, basah semua, dibasahin. Apalagi lagi Ramadan, lagi panas-panasnya. Habis itu pakai jilbab, udah datang ke pengajian, orang konsentrasi mendengar, mencatat, dia konsentrasinya nggarukin kepala. Wata'ala. Ya namanya basah ditutup ya jadi begitu. Islam ngurusin sampai ke situ, Bu. Itulah namanya fikih itu. Nah, jadi jangan serampangan kalau ngaji fikih juga. Sunnah belum tentu sunnah bagi semuanya. Bagi laki-laki sunnah, bagi perempuan belum tentu sunnah. Bagi laki-laki boleh, bagi perempuan belum tentu boleh. Jadi ada pembagian di situ. Jangan digeneralisir, jangan dipukul rata, gebiak uyak. Jadi menyapu sebagian kepala. Kemudian yang keenam menyapu kedua telinga. Jadi menyapu kedua telinga, membasuh kedua telinga itu ternyata bagian dari sunnah wudu.
bukan rukun wudu. Tapi kok bisa kita kerjakan selama ini Ustaz? Ya, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dosa. Artinya apa Ustaz? Ya alhamdulillah, wajibnya dikerjakan, sunnahnya dapat. Inilah yang kata pepatah, menyelam sambil minum air itu. Kalau saya nggak mau kerjakan gimana Ustaz? Ya silahkan, nggak ada masalah. Kok dia kerjakan? Karena dia mau dapat pahala lebih, itu saja sudah. Nggak usah diperdebatkan, nggak usah dipertentangkan gitu. Nah, di sebagian tempat yang ngaji fikih itu dipertentangkan. Oh, ternyata ibu-ibu cuma sunnah, mulai besok kita wudhu nggak usah cuci telinga. Ya, bukan begitu cara pendekatannya. Yang wajib dikerjakan bisa sunnah, subhanallah, lebih hebat lagi. Itu namanya nyelam sambil minum air. Jangan nyelam kemudian kelelep, itu rugi, itu namanya. Wajibnya dapat, sunnahnya juga dapat. Jadi bukan oh ini wajib saja yang dikerjakan, sunnahnya nggak usah, bukan begitu pendekatannya. Jadi menyapu kedua telinga luar dan dalam, maka posisinya sudah ibu tahu semuanya. Jadi bukan hanya bagian luarnya saja, juga termasuk bagian dalamnya. Menyapu bukan mencuci, ya. Nanti dicuci pula telinganya, dimasukin air satu gayung. Nah, itu nanti kemasukan air telinganya itu nanti. Kemudian yang ketujuh, menyilang-nyilang jari kedua tangan dengan cara berpanca dan menyilangkan jari kaki, dan itu namanya al-isbah, namanya dalam fikih, membersihkan sela-sela jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Dikhawatirkan ada najis yang tertinggal, itu fungsinya itu. Jadi normalnya mencuci seperti wudu, membasuh tangan, kaki, normal. Tetapi disunnahkan ketika wudu membasuh kedua belah tangan dan kaki, itu jari-jarinya diisbah, disela, dibersihkan. Jadi sebelum mengalirkan air, di antara sela jarinya ini juga dimasukkan air. Khawatirnya posisi wudhunya begini, kalau jarinya tidak disela, ada kotoran yang ada di sela jarinya. Tapi itu statusnya sunnah. Makanya kalau diikuti tata cara berwudu secara Islam ya, yang sesuai yang ada di dalam fikih itu, insya Allah wudhunya bagus. Tapi kalau nggak belajar fikih, itu nanti wudhunya bisa kayak joget gitu, kayak joget poco-poco gitu. Jadi sekedarnya saja, nyuci kaki, goyang-goyang aja gitu. Tapi kalau kita pakai ilmu fikihnya, itu jelas dapat, karena disunnahkan untuk membasuh di antara sela jari. Kalau joget poco-poco dia nyuci kakinya, ya nggak kena jarinya itu kan. Jadi itulah gunanya belajar fikih, bukan berarti untuk membuat ribet karena detailnya, tetapi untuk menyempurnakan ibadahnya. Jadi disunahkan membersihkan di antara jari tangan dan jari kaki, itu namanya isbah namanya. Kemudian apalagi sunnahnya mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Itu udah jelas. Itu bukan hanya dalam soal wudu, dalam semua hal dalam Islam, kecuali ketika ibu akan masuk kamar mandi. Kaki kiri sunnahnya itu. Kalau mau keluar baru sunnahnya kaki kanan. Tapi di dalam yang banyak ibadah lain itu disunnahkan kanan dulu baru kiri. Termasuk makan. Makan malah diwajibkan pakai tangan kanan bagi yang mampu.
Kemudian selanjutnya ummahat membasuh setiap anggota 3 kali. Jadi kalau wajibnya itu sekali, 3 kali itu hukumnya sunnah. Jadi salasu marat. Jadi 3 kali berturut-turut. Sunnahnya 1 kali, wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Maka ketika nanti dalam tayammum itu hanya 1 kali, gak sampai 3 kali. Jadi apa tujuannya? Wajibnya itu kenapa sekali, sunnahnya 3 kali? Islam juga memperhatikan bagaimana mempergunakan nikmat Allah agar tidak jatuh pada status tabzir, membuang-buang, mubazir, mempergunakan air berlebih-lebihan. Maka wajibnya cuma sekali. Tapi kalau kondisi airnya banyak, disunnahkan 3. Jadi ada hitungan minimal, ada hitungan maksimal. Masing-masing ada hikmahnya. Kalau kita di Indonesia, sunnah itu 3 kali, banyak air. Tapi kalau di Afrika, di tempat-tempat yang kering, kalau di Indonesia ada juga kayak daerah Gunung Kidul, daerah Indonesia Timur, air susah. Ketika wudhu itu malah sunnahnya 1 kali, malah disunnahkan, diwajibkan 1 kali, sunnahnya pun 1 kali karena keterbatasan air. Tapi kalau kita banyak air ya, masa cuma 1 kali gitu. Ambil yang wajibnya dapat, sunnahnya juga diambil. Kemudian selanjutnya ummahat, sunnah yang ke-10 dalam berwudu, berturut-turut anggota. Berturut-turut antara anggota. Yang dimaksud dengan berturut-turut di sini ialah sebelum kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh. Jadi nggak ada jeda waktu yang lama. Basuh wajah gitu, udah wudu basuh wajah, kemudian jalan-jalan dulu, ngobrol dulu panjang kali lebar, baru tangan, itu nggak boleh. Habis wudu basuh wajah, ngobrol dulu sama sebelahnya, diskusi bahkan sampai debat setengah jam. Habis itu, oh tadi kita wudu, lanjut lagi basuh tangan. Nah itu nggak boleh. Disunnahkan itu sebelum 1 anggota yang dibasuh kering, anggota yang kedua sudah dibasuh. Jadi wajah belum sempat kering, tangan sudah dibasuh. Tangan belum sempat kering, kepala sudah dihusap. Kepala belum sempat kering, kaki sudah diusap. Terus menerus seperti itu. Jangan sampai dihalangi dengan jeda waktu yang panjang. Itu maksudnya berturut-turut antar anggota. Kemudian yang ke-11, jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa. Maksudnya jangan sampai diwudukan. Kalau masih mampu untuk berwudu sendiri, berwuduklah. Kecuali kalau sudah tidak mampu baru. Itu biasanya kan ada gitu yang suka minta tolong ke seseorang, ambilin air di ember, kemudian dikucurin pakai gayung, kemudian dia berwudu. Nah, itu di dalam agama kita makruh yang begitu. Selama ibu masih mampu melakukan sendiri, lakukan, itu sunnahnya. Tidak usah menolong orang lain, nggak usah meminta pertolongan kepada orang lain. Apa dalilnya Ustadz yang begini ini? Di dalam agama kita al-isaru fil ibadati mamnu. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu dilarang dalam agama kita. Contoh yang lebih mudah, ibu mau
ngaji nih. Ini kan ngaji. Ada sop pertama, baris kedua, baris ketiga. Ngaji ini kan ibadah ini. Baris pertama masih kosong. Kemudian ibu duduk di baris kedua, tapi mempersilahkan orang yang di sebelah ibu maju ke depan. Bu, masih kosong di depan. Nah, itu sebenarnya dalam agama kita nggak dianjurkan. Kita harus selalu menempatkan diri kita itu pertama dalam setiap kebaikan. Makanya ada ayat Al-Quran, pastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibu tahu siapa sahabat utama Rasulullah, namanya Abu Bakar, tahu ya? Kenapa disebut Abu Bakar? Apa arti bakar itu? Bukan bakar bahasa Indonesia itu, bahasa Arab. Bakar itu dari kalimat bukrah. Bakar tak merebuto, bukrotun. Bukrah itu sebelum sobah. Sobah itu pagi. Sebelum pagi namanya bukrah. Kenapa beliau disebut Abu Bakar? Karena beliau selalu menjadi orang yang pertama dalam setiap melakukan kebaikan, termasuk masuk Islamnya. Makanya disebut Abu Bakar. Karena memang kaedahnya dalam agama kita mempersilahkan orang lain dalam urusan ibadah itu tidak dianjurkan. Kebalikannya al-isaru fi ghairil ibadati matlub. Sementara mempersilahkan orang lain dalam urusan selain ibadah itu malah dianjurkan dalam Islam. Ibu lagi ngantri di bank, kok kelihatannya ada orang yang agak buru-buru, kemudian ibu persilahkan di depan ibu, itu malah dianjurkan dalam agama kita. Tapi kalau dalam urusan ibadah malah tidak dianjurkan. Yang dianjurkan ibu yang ngambil lebih dulu. Ibu nggak ngaji, ibu aja deh perwakilan lah, perwakilan. Nanti di akhirat begitu tuh. Loh, saya nggak masuk surga Ustadz, apa ya Allah, katanya nanya ke Allah. Udah diwakili nama yang lain. Ya gitu, karena kebiasaan di dunia suka wakilin. Ibu nggak ngaji, udah perwakilan. Nanti di akhirat gitu, ya Allah saya nggak masuk surga, udah diwakili sama ibu-ibu MTKI. Udah. Sampean di sini aja kata Allah. Lain di dunia suka wakilkan ibadahnya, ya nanti di akhirat juga masuk surganya diwakilin. Kan nggak mau tuh yang begitu, ya sudah. Jadi apapun dalam ibadah usahakan kita selalu terdepan. Yang pertama, karena kaedahnya al-padlu lil muqtadi wa in ahsanul muqtadi. Keutamaan itu milik orang yang memulai. Adapun yang mengikuti itu hanya mendapat kebaikan saja. Namanya ngikut. Pasti yang pertama yang mendapat keutamaan. Jadi kalau umpamanya MTKI, ibu-ibu nih, MTKI ini pengajian pertama yang diadakan di Masjid Al-Ikhlas. Pertama itu pasti nggak ada duanya. Walaupun nanti ada pengajian yang lebih besar, lebih banyak jamaahnya, lebih hebat jamaahnya dari MTKI, tetap yang pertama pertama itu nggak tergantikan, dan itu sudah menjadi jiwa ibu-ibu. Makanya ibu-ibu nggak mau digantikan, mau tetap yang makanya jadikan aku yang yang pertama, nggak mau dia diduakan, karena yang pertama itu tidak akan nggak bisa tergantikan. Yang lebih cantik dari ibu banyak, banyak. Yang lebih pinter banyak, yang lebih soleha banyak, yang lebih enak masakannya banyak, segala-galanya banyak. Tetapi yang pertama cuma. Jangan coba-coba. Ini bukan buat anak. Kalau urusan anak aja nggak boleh coba-coba, apalagi urusan
istri. Kata iklan kan gitu, buat anak kok coba-coba. Apalagi urusan istri, ya itulah rahasianya. Yang pertama tidak akan pernah tergantikan. Tuh semangat tuh kelihatannya. Pas kan Bu ya? Pas lah. Memang itulah yang ada dalam hati ibu. Luar biasa, cocok. Kalau yang lebih banyak, tapi yang pertama tidak akan tergantikan. Maka dalam melakukan kebaikan pun jadilah yang pertama. Yang pertama itu yang dapat keutamaan. Kalau yang lain dapat kebaikan. Wa in ahsanul muqtadi. Jadi yang paling baik pertama. Kalau yang kedua ya bisa saja baik. Ketiga baik. Ala kulli hal jadilah selalu yang pertama. Semangatnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai absen dalam setiap kebaikan. Jadi ketika nanti checklist di akhirat, nama ibu akan ada terus. Ngaji hari Kamis hadir, ada namanya. Bantu korban banjir, ada lagi dia. Apa saja ada aja namanya itu. Nah itu checklist dunia itu berakibat sampai checklist di akhirat. Ini kadang-kadang di checklist subuh ada, zuhur lewat, asar lewat lagi, lewat terus, kebanyakan lewatnya. Tapi kalau ibu-ibu MTK insya Allah dalam setiap kebaikan selalu ada. Bukan masalah besar kecilnya kebaikan, tetapi semangat untuk terus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Makanya di dalam agama kita kaedah amal itu qalla wa dalla. Itu hakikat amal dalam agama kita. Sedikit tapi berkelanjutan. Daripada banyak tapi cuma sekali-sekali. Lebih bagus sedikit tapi berkelanjutan. Qalla wa dalla. Itulah namanya istiqomah itu. Istiqomah. Dia mah tahajudnya nggak aneh-aneh, paling ya setengah jam, 1 jam tiap malam, tapi rutin sepanjang minggu. Tetangganya tahajudnya sekali seminggu langsung 7 jam. Tapi cuma sekali, kebetulan malaikat waktu itu nggak lewat situ, jadi nggak kecatat. Jadi sia-sia tahajudnya, kebetulan intermezzonya begitu. Lah ibu itu tahajud tiap malam cuma 30 menit. Jadi malaikat udah hafal, nggak usah lewat situ juga, pasti ibu itu lagi tahajud kata malaikat. Karena udah hafal malaikatnya. Itu logika sederhananya maksudnya. Itulah hebatnya, pentingnya istiqomah. Maka di dalam agama kita amal yang baik itu sedikit tapi terus menerus. Dia mah nggak ngajinya nggak jauh-jauh, nggak nyampe antar kabupaten apalagi antar provinsi. Kadang-kadang ada yang ngaji sampai ke Bandung. Sekali setahun tapi ngajinya. Dia mah ngaji di Duta Indah aja tapi rutin tiap Kamis. Itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada ngaji sampai ke Istiqlal sekali sebulan. Bu, dia mah ngajinya jauh Bu. Di mana? Bandung. Kapan? Sekali setahun. Nah, kita mengajinya dekat-dekat aja di Al-Ikhlas, yang dekat-dekat, tapi rutin terus. Nah, itu yang bagus. Baik, kita lanjutkan ummahat yang Allah muliakan. Kemudian tadi jangan meminta pertolongan. Kemudian sunnah yang ke-12 tidak diska kecuali apabila ada hajat. Seka itu maksudnya dikeringkan dia. Jangan dilap. Begitu wudu, kadang-kadang ibu-ibu nih takut make upnya luntur apa dan sebagainya, habis dikeringkan. Begitu habis wudu wajahnya dikeringkan semuanya, enggak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap tetesan air wudu yang berasal dari anggota wudu itu memadamkan panasnya api neraka. Jadi jangan dikeringkan, itu sunnahnya, biarkan dia kering sendiri gitu.
Jadi jangan habis wudhu yang dicari pertama handuk, kemudian dikeringkan kering betul sampai nggak kelihatan kalau dia habis wudhu. Karena asarus sujud, asarul wudhu itu nanti berpengaruh di akhirat. Apa yang menyebabkan Allah menyebut wajah para penduduk surga itu wujuhuhum nadhirah ila rabbihim nazirah. Wajah mereka itu menyala-nyala kelak di akhirat. Ketika mereka dimasukkan Allah ke dalam surga dan mereka bisa melihat Allah. Apa yang menyebabkan itu semua? Salah satunya adalah min asaril wudu, bekas-bekas wuduknya di dunia. Makanya jangan langsung dikeringkan air wuduknya itu. Biarkan dia terus membasahi. Gak nyaman Ustaz, ibadah itu bukan masalah nyaman. Nanti akan tahu sendiri hikmahnya setelah dijalankan. Kemudian selanjutnya yang ke-13, menggosok anggota wudhu agar menjadi lebih bersih. Ini sebelum wudhu dilakukan atau ketika wudhu. Jadi bukan sekedar mengalirkan air, tapi termasuk menggosok-gosok agar dia bersih. Nah, apa contohnya Ustaz tadi menyela jari itu? Itu termasuk dalam artian menggosok. Sama ketika membasuh wajah, tidak hanya sekedar membasuh wajah, tetapi juga dibersihkan, ditekan telapak tangannya ke wajahnya itu. Jadi bukan sekedar mengalirkan membasuh wajah dengan air, tapi juga ditekan, digosok. Itu sunnah dalam wudhu. Nah, jadi bukan sekedar gitu ya. Ya pahamlah ibu itu ya. Kemudian selanjutnya jangan berbicara, bercakap-cakap sewaktu wudhu. Kenapa? Karena wudhu itu ibadah. Bagian dari ibadah. Ketika bicara, ketika pelaksanaan ibadah dengan orang lain itu membatalkan wudhu. Karena dalam setiap ibadah dalam Islam, kalau ditanya apa itu ibadah, termasuk wudhu di dalamnya adalah aqwal wal af'al. Baik bentuknya perkataan atau perbuatan, omongan atau perbuatan. Omongan kita, bukan omongan kita dengan orang lain. Maka ketika wudhu itu disunnahkan untuk diam. Jangan wudhu sambil ngobrol, sambil bicara. Tapi kalau setelah wudhu silahkan. Saat wudhunya itu jangan sampai bicara. Itu sunnah wudhu salah satunya. Ini kadang-kadang wudhu ngobrol, selesai wudhu, selesai ngobrolnya malah belum selesai kadang-kadang. Berlanjut kemana-mana. Kemudian yang ke-16, bersiwak. Siwak itu ummahat, kalau sekarang itulah yang disebutkan dengan sikat gigi itu, membersihkan gigi. Dulu zaman Rasulullah namanya siwak. Dulu belum ada yang namanya sikat gosok gigi, pasta gigi, sikat gigi, belum ada. Adanya siwak. Tapi sekarang kadang banyak yang salah menerjemahkan. Dia nggak mau sikat gigi, tapi siwak. Akhirnya siwak dikantongin kemana-mana, malah kelihatan jadi kotor jadinya. Oh, saya mau bersiwak, mengambil sunnahnya Ustadz. Iya, sikat gigi dulu, dahulukan. Karena sudah beda siwak zaman sekarang dan siwak ketika zaman Rasulullah dulu. Makanannya juga sudah berbeda. Sekarang apa saja dimakan, maka kotornya mulut itu sudah beda dengan kotornya pada zaman Rasulullah dulu.
Jadi jangan sampai punya pengertian kita bersiwak, sikat gigi nggak usah. Sikat gigi saja kalau masih terus ingin melanjutkan siwak, monggo. Kondisi dan keadaannya sudah berbeda, nggak bisa disamakan. Jadi memahaminya itu jangan letterlek, kaku. Oh zaman Rasulullah siwak, sekarang siwak kita nggak usah sikat gigi. Iya siwak terus, sikat gigi enggak. Lihat aja sendiri, nggak usah dibayangkan. Banyak tuh yang ngentongin kayu siwak itu tapi nggak sikat gigi, oh macam-macam. Dilalarin siwaknya jadinya itu. Nauzubillah, malah jadi menghina sunnah itu begitu itu. Ya kan? Nauzubillah. Jadi harus cerdas memahami syariat itu. Gak bisa letterlek. Zaman Rasulullah naik onta, sekarang kita mau naik onta. Ontanya mana? Ontanya udah digantikan, ada motor, ada mobil. Jadi jangan bid'ah dibilang. Makanya belajar itu jangan sepotong-sepotong. Jangan sempit memahaminya sehingga kalau ditanya apa itu bid'ah, apa yang ada sekarang zaman Nabi nggak ada bid'ah. Kalau dia jawab begitu, muka sampean itu bid'ah. Loh kok bisa? Lah muka sampean waktu zaman Nabi nggak ada, sekarang ada bid'ah aja. Loh iya toh? Kalau pemahaman gitu, jadi jelas apa itu bid'ah. Bid'ah itu segala yang bertentangan dengan syariat Islam, itu bid'ah namanya. Subuh 2 rakaat itu syariat Islam. Dari zaman Rasulullah sampai kiamat subuh 2 rakaat. Saya mau 3 rakaat Ustaz, bid'ah itu yang begitu itu. Jangan sampai diterjemahkan zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, bid'ah. Nah itu mukamu yang ngomong bid'ah, ya bid'ah. Zaman Nabi sampean nggak ada, sekarang ada, bid'ah. Akhirnya jadi lelucon orang kan jadinya. Jadi hati-hati mendefinisikan bid'ah itu. Zikir setelah sholat ada, itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah. Memang dari zaman Nabi ada. Masuk ke arah sininya yang disebut zaman al-mu'asirah, kekinian, terbagilah kepada 2. Ada yang secara sir, ada yang secara zahir diucapkan. Kok ditanya apa dalilnya orang zikir sama-sama habis sholat itu? Nggak usah pakai dalil, memang nggak pakai dalil dulu itu. Itu sunnah, bukan sunnah. Itu ajaran ulama kita terdahulu. Apa tujuannya itu? Dulu orang lain itu banyak orang yang belum tahu zikir. Makanya diajak zikir sama-sama. Ayo sekarang jujur akuin. Kita ini hafal zikir habis sholat itu. Apakah karena memang khusus menghafalkan atau hafal karena selama ini ngikut? Nah, saya ini nggak pernah ngapalin zikir habis sholat, tapi dari dulu karena sering diajak zikir oleh orang tua habis sholat, jadi hafal. Itu tujuannya kenapa ada zikir sama-sama habis sholat itu salah satu tujuannya. Jadi nggak usah dikatain bid'ah, tujuannya baik itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, masa nggak hafal-hafal? Hafal. Nah nanti kalau sudah hafal mau zikir bareng silahkan, mau enggak. Ibu lebih husuknya mana, tinggal pilih. Itu salah satu tujuannya, mengajak. Yang kedua itu memanfaatkan waktu. Ini bukan kata saya, itu dalam buku para ulama terdulu. Maksudnya memanfaatkan waktu apa? Kalau sudah habis sholat, sudah sibuk dengan banyak kegiatan, lupa zikirnya. Mumpung habis sholat masih ada waktu dan semangat, zikiro. Mumpung ada
Tuh, kalau sudah bubar habis sholat suruh zikir. Wallahu a'lam bissawab. Zikirnya kalau udah habis sholat kulkas motor mobil, kulkas. Ingatnya macam-macam udah. Jadi nggak usah dituduh yang macam-macam begitu. Karena hakikatnya memang ada sejak zaman Nabi zikir habis sholat. Oh saya lebih husuk Ustaz, udah hafal saya husuknya sendiri. Ya silahkan, gak ada masalah. Oh saya lebih husuknya kalau bareng-bareng Ustaz, silahkan. Yang gak boleh itu, yang bid'ah itu biar ibu tahu, joget habis sholat itu bid'ah. Gak ada tuntunannya itu dari Nabi. Berantem habis sholat gara-gara zikir itu nggak boleh. Tapi kalau selama dia mau berzikir, mau sendiri, mau bareng-bareng, silahkan saja. Tergantung pribadi masing-masing. Nggak sama semua manusia ini. Ada yang khusyuknya dia kalau diam. Ada yang kadang-kadang kalau dia zikir diam malah tidur. Jadi ibu nggak bisa nyalakan kalau dia bilang subhanallah, subhanallah. Nggak bisa, ibu husnuzon aja. Lagi ngantuk kali ibu ini gitu. Kalau dia zikir kedengaran masih ngantuk, wah itu keterlaluan itu. Subhanallah, subhanallah, tahu-tahu tidur itu. Nggak ada kan begitu. Ya macam-macam kekuatan batin iman orang itu macam-macam. Maksud apa pesannya Ustaz? Jangan mudah menyalahkan orang lain. Lihat aja asalnya. Asalnya zikir habis sholat itu memang ada sejak zaman Nabi. Bedanya itu ada yang diam, ada yang tidak. Ya monggo saja silahkan. Dua-duanya nggak ada yang salah gitu. Yang salah itu kalau joget habis sholat itu ada. Jadi dewasa aja memahami segala sesuatu. Itu tandanya kalau ibu udah ngaji, punya ilmu, menyikapi perbedaan itu bawaannya nggak pengen ribut, santai saja. Memang sudah begitu aslinya. Mau kunut, mau enggak, silahkan aja. Praktek kunut itu kan subuh pakai kunut sah. Subuhnya nggak kunut Ustadz, sah. Yang nggak sah itu kunut nggak subuh. Itu nggak sah. Jadi kalau subuh pakai kunut sah, subuh nggak kunut, yang nggak sah itu kunut tapi nggak, tahu-tahu baca doa kunut tapi nggak sholat subuh. Apa ceritanya itu? Nah kalau prakteknya gimana Ustadz? Nah prakteknya itu sifatnya praktis. Ibu biasanya subuh kunut, berjamaah di satu masjid, imamnya nggak kunut. Ibu boleh ngikut nggak kunut. Ibu nggak boleh kunut. Ibu kunut biasanya kalau sholat ke satu tempat masjid. Kebetulan imamnya nggak kunut, tapi ibu kunut nggak boleh. Ibu harus menyesuaikan dengan imamnya. Tapi kalau ibu nggak kunut, masuk ke satu masjid, imamnya kunut, ibu boleh milih mau kunut boleh, mau nggak boleh. Wah nggak adil Ustaz. Ini bukan cerita keadilan. Kalau ibu biasa kunut, sholat ke masjid suatu tempat imamnya nggak kunut, tiba-tiba ibu kunut maksain. Ini bukan cerita keadilan. Ibu ketinggalan berjamaahnya. Imam sudah salam, ibu masih berdiri, apalagi sambil ngantuk baca kunutnya. Orang udah bubar sholat, ibu masih begini saja ya. Itu maksudnya biar nggak ketinggalan berjamaahnya. Itu dalam prakteknya. Tapi kalau ibu biasa saya subuh nggak kunut Ustaz, masuk ke satu masjid subuhnya kunut, nggak usah protes. Ibu boleh memilih mau ikut kunut doa silahkan, mau tidak ikut kunut nggak ngangkat tangan silahkan. Tapi apa susahnya? Tinggal ngangkat tangan bilang amin saja kok repot. Egonya kan tinggi banget begitu.
Saya mah praktis ibu. Saya terus terang kalau ibu tanya, Ustadz kunut subuh? Enggak, saya enggak kunut. Tapi kalau saya ngimamin di satu masjid mau ngisi kajian, saya tanya di sini kunut apa tidak? Kunut, saya kunut. Bingung jamaahnya, ini Ustadz ini NU apa Muhammadiyah? Saya enggak NU enggak Muhammadiyah, saya Muhammad NU saya. Dua-duanya saya pakai semuanya itu. Ngapain mau NU Muhammadiyah? Kita Islam. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah. NU, Muhammadiyah, Salafi, PKS, apa ormas semua itu. Makanya ibu-ibu MTKI punya prinsip. MTKI Duta Indah ini, NU itu Islam iya, Muhammadiyah itu Islam iya, Salafi itu Islam iya. Apalagi sebutin semuanya. Tapi jangan dibalik. Islam adalah NU, bukan. Islam adalah Muhammadiyah, bukan. Islam ya Islam, titik. Ada NU, ada Muhammadiyah, ya lihatlah ke MTKI macam-macam. Ini yang bagus, nggak satu macam di sini, bermacam-macam. Ada yang sholatnya pakai usolli, ada yang nggak pakai, baguslah, indah itu kayak Masjid Al-Ikhlas. Makanya saya kalau ngaji kajian subuh, saya kadang-kadang suka telat. Sengaja saya telat, kadang saya sop pertama, kadang saya di belakang, pengen menyelami jamaah Al-Ikhlas. Ada yang sholatnya nggak pakai usolli, ada yang pakai usollinya, ada lagi yang lebih radikal, usollinya sampai diulang-ulang. Usolli, nggak dapat, mungkin dia belum dapat titik husuknya itu. Itu mau kita marahin, nggak bisa. Macam-macam orang itu, yang penting jangan dia melanggar syariat, melanggar aturan. Mana aturannya? Sholat itu, yang namanya sholat, bukan dimulai dari usolli, dimulai dari takbiratul ihram. Itu baru sholat namanya. Ya kalau dia baca usollinya untuk sholat Ustaz, itu masih di luar sholat namanya bu. Jadi jangan dibilang baca usolli bid'ah. Enggak, karena dia masih di luar sholat. Karena yang namanya sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi ketika ibu Allahu Akbar, ini baru sholat namanya. Awal sholat itu takbiratul. Jadi kalau dia masih usolli, nggak apa-apa, biarin aja mau 100 kali nggak apa-apa. Kita juga capek sendiri. Mungkin itu salah satu cara menemukan kehusukan itu. Usolli, belum dapat. Ada lagi yang mutar-mutar tangannya itu ada. Usolli. Wah mutar. Begitu dia dapat Allah. Sebelahnya kaget pingsan, batal sholatnya. Itu dinamika masyarakat kita dalam ibadah. Ustadz gimana semuanya itu? Selama dia tidak melanggar syariat, nggak usah dipermasalahkan yang begitu itu. Sama kan zaman Rasulullah kan begitu. Ada kan kisah, ini analogika penutupnya bu. Zaman Nabi setelah sholat lagi ngumpul dengan para sahabat, termasuk di dalamnya Umar bin Khattab, Abu Bakar, As-Siddiq. Tiba-tiba ada orang masuk masjid kemudian buang air. Wah itu Umar bin Khattab, marahnya para sahabat luar biasa. Umar bin Khattab udah nyabut pedang, ditahan oleh Nabi. Biarkan dia tunaikan hajatnya, kata Rasulullah. Sampai orang gila itu selesai buang hajatnya, buang air kecil, pergi dia. Baru dijelaskan oleh Nabi, jangan. Coba tadi ketika dia masuk mau buang air kecil, kau cabut pedang, dia ketakutan, lari. Wah itu kan nyecer kemana-mana. Yang dipel satu masjid semuanya. Tapi kalau gitu kan dia buang airnya hanya di situ. Ya udah bersihkan tempat dia buang air itu. Maksudnya apa? Kita nggak bisa menyamaratakan semua sesuai dengan keinginan kita.
Karena masing-masing kondisi, keadaan, derajat keimanan itu berbeda. Itulah dituntut kearifan, kebijakan, bijak dalam menyikapi realitas yang ada, sehingga tidak kaku dalam menjalankan agama itu. Kecuali kalau sudah menyangkut hal-hal yang prinsip, nggak ada tawar menawar. Kalau fikih nggak boleh kaku. Karena fikih itu pasti beda, Bu. Namanya pemahaman. Tapi kalau sudah urusan akidah, syariat yang sudah final, nggak boleh berubah. Tuhan itu satu, ya udah satu sampai kiamat, nggak ada tawar menawar. Tapi kalau urusan fikih jangan ngotot. Nanti dikatain orang kita kampungan. Karena namanya fikih itu pasti banyak pendapat. Dah, ini saja ummahat yang Allah muliakan. Nanti selanjutnya terakhir dibaca. Semuanya mudah untuk dipahami. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk membasuh muka, Ustaz, kan sekarang kita ada foundation ya, Ustaz. Foundation yang yang tidak mengatur kan. Nah itu wudhunya itu kadang-kadang akhirnya kan harus yang berkulit muka. Nah itu kalau foundation gimana, Ustaz? Untuk wudhu muka, apakah itu sah atau tidak? Itu yang kedua, kalau kita apa tadi? Itu antara salaf sama salafi apa sih bedanya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaf sama salaf. Gitu kan. Baik, prinsip dalam agama kita sudah jelas dalam Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Itu prinsip dalam agama. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki susah. Artinya agama ini diturunkan bukan untuk membuat susah. Ustadz, bagaimana lotion yang kita pakai? Bersihkan semampu ibu. Kalau ternyata tidak bersih secara maksimal, itu sudah kembali kepada Allah. Dalam bahasa agamanya disebut dengan ma'fu anhu, sudah dimaafkan. Karena nggak bisa maksimal sampai sempurna kita mengerjakan apapun dalam hidup ini, termasuk dalam urusan ibadah. Maka dibatasi dengan ada rukun. Selama rukunnya kita jalankan, sudah sampai disitulah kewajiban kita dalam ibadah. Gak usah berpikir ini udah sempurna apa belum, nanti stres kita. Sama dengan pertanyaan ibu nanya begini, Ustadz, sholat saya sah nggak Pak Ustadz? Sah selama rukunnya terpenuhi, nggak ada yang ditinggalkan. Tapi kalau ibu nanya, sholat saya diterima nggak Ustadz? Gantian saya yang stres. Saya pun nggak tahu sholat saya diterima apa enggak. Yang kita bisa, yang kita mampu adalah mengukur sah atau tidaknya sholat kita. Masalah diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah. Maka hakikat agama itu diturunkan bukan untuk memberatkan, tapi untuk mempermudah. Kata kuncinya, Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Termasuk tadi itu ya Bu ya, masalah lotion. Kemudian yang kedua, apa bedanya salafi sama salaf? Kalau salaf itu bukan obat gatal-gatal. Salaf itu manhajnya, masa. Apa arti salaf itu? Dulu. Dulu artinya salaf itu dulu. Yang datang setelah salaf itu namanya kholaf namanya. Yang datang kemudian. Nah, salafi itu orangnya. Indonesia negaranya. Indonesi, orang Indonesia. Makkah itu negaranya,
orang Mekah itu disebut Makkiyu. Salapun, salapiyun. Tapi jangan dipelesetkan, Bu. Sekarang salapi itu dipelesetkan orang. Salapi kepanjangannya salah pikiran. Jangan. Nggak boleh. Jadi itu bedanya ya, Bu. Nah, siapa sih sebenarnya yang disebut salaf itu? Yang disebut generasi salaf itu 3 generasi. 1 generasi Rasulullah masih hidup. Kemudian yang kedua generasi sahabat. Yang ketiga generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Kalau kita sekarang Ustadz, kita bukan lagi salaf, kita khalaf. Kita udah datang kemudian, udah jauh, udah 1440 berapa sekarang. Oh, tapi kita yang dimaksud salafi ngikuti Rasulullah, berarti semua kita salafi. Kalau dimaknai begitu, nggak ada yang nggak salafi, semuanya ini salafi kita ini. Kenapa? Karena kita ngikuti terdahulu siapa? Rasulullah, para sahabat, kemudian tabi'in, maka disebut ahlus sunnah wal. Jadi bukan hanya kelompok tertentu yang bisa mengklaim kami salafi, kami juga salafi. Kita ini semua salafi. Emang ibu ibadah ngikutin siapa? Ngikutin Rasulullah, ngikutin sahabat, salafi berarti. Oh, kok ada beda dengan kami? Itu perbedaan pendapat dalam masalah fikih, intinya tetap sama. Mau pendapat Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, sebutin lagi, mau ditambahin juga nggak apa-apa. Mau Imam Samudra, Imam S. Arifin, semua pendapat para ulama yang sekarang sebut, mau siapa? Syekh Soleh Al-Utsaimin yang dipakai teman-teman di Salafi, kemudian Syekh bin Bas dan sebagainya. Itu semuanya kemana muaranya? Rasulullah. Lah kita pun yang mengkaji mazhab Imam Syafi'i dengan segala ulamanya, kemana muaranya? Rasulullah. Berarti kita sama-sama salafi dong. Iya berarti nggak usah mengklaim-klaiman kami salafi, situ nggak salafi, kami yang sesuai Rasulullah, situ nggak sesuai Rasulullah. Yo enak men. Lah kok enak main klaim-klaim aja. Rasulullah aja belum tentu ngakui kita kok ngaku-ngaku aja. Kami yang mengikuti Rasulullah. Terus kami ngikutin siapa? Kami yang paling sesuai dengan Rasulullah, itu kan kata sampean. Nggak boleh dong satu sudut pandang. Kalau kata orang bijak begini, jangan sampai penglihatan ibu terhadap sebuah gunung yang besar terhalang oleh hanya sebatang pohon. Ironis. Kalau kata Haji Romai Irama, sungguh terlalu. Gunung segede itu nggak kelihatan karena hanya sebatang pohon. Islam itu ajaran yang besar. Terus sampean bilang, kan menurut saya, yang nggak bisa menurut sampean aja hidup ini. Kalau menurut Allah, menurut Rasulullah, itu baru nggak bisa disangkal. Makanya nggak ada ceritanya kata ustadz saya, kata kiai saya, nggak ada. Boleh kata ustadz saya kalau sesuai dengan kata Allah dan kata Rasulnya, nggak apa-apa. Jadi nggak bisa pakai satu ulama saja, ulama yang dianggap ulama kami aja, yang ada ulama yang lain nggak ada. Ya nggak boleh begitu. Itu ngajak ribut, bukan ngajak ibadah namanya gitu. Itu nanti kayak orang yang baru ngaji di kampung saya. Kalau mau jamaah itu kan imamnya suka ngingetin, ayo barisannya sopnya diluruskan, dirapatkan gitu kan. Dirapatkanlah barisannya, kaki ketemu kaki. Yang satu kelihatannya udah tahu dan pernah dengar di pengajian, yang satu lagi belum. Jadi begitu kakinya dipepet, kesentuh, dia kirain kesempitan, digeser sama dia.
Lah yang ini ngajinya nanggung tadi yang mepetin kaki karena temannya bergeser dikejar sama dia. Kesentuh lagi kakinya, geser lagi temannya sampai pojok ujung sana. Nggak jadi sholat jamaah, kejar-kejaran aja tuh gara-gara sop. Emang dasar ngajinya nanggung dua-duanya, yang satu nggak ngaji, yang satu yang ngajinya entah berantah, itu yang gitu tuh. Kejar-kejaran. Rapatkan sop. Kalau sudah dirapatkan yang satu belum ngerti, dia ngambil jarak, ya udah diam aja. Nanti habis sholat baru dikasih tahu. Ini enggak, begitu dirapatkan kesentuh, dia kirain kesempitan, dia geser. Yang ini ngajinya nanggung, dikejar sama dia. Terus sampai pojok, imam udah salam, mereka masih kejar-kejaran aja itu. Nah, apa kerjanya ngaji begitu itu? Nggak boleh. Jadi ibu-ibu di MTKI harus lebih arif bijak menyikapi gitu. Jangan kebawa suasana. Jangan kepancing juga dengan perbedaan pendapat yang ada. Ada lagi, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bu, enggak. Baik. Jadi pertanyaan beliau, ada tempat wudhu di kamar mandi ya bu? Boleh wudhu nggak di kamar mandi kan gitu? Kalau itu sudah terbangun dari awal, itulah yang dalam agama kaedah fikihnya disebut saddul jara'i, kondisi yang sudah terbangun dari awal. Memang sudah begitu. Kalau memang ibu punya kemampuan untuk merubah, lebih baik dirubah. Tapi kalau sudah tidak punya kemampuan untuk merubah, ya sudah, itu dimaafkan dalam agama, itu dalam kondisi darurat masuknya. Tapi kalau itu mau bangun baru dan ibu sudah tahu hukumnya, jangan lagi disatukan. Jadi jangan habis ngaji begini nanti pulang ke rumah suaminya dibebani, bongkar semua pak. Kata Pak Ustadz salah. Apa jawaban suaminya? Minggu depan gak usah ngaji, Ustadz sesat itu. Ngaji bikin susah orang, habis semuanya kamar mandi dibongkar, gak sah ini pak. Jangan begitu pendekatannya. Kalau sudah kondisinya dari awal begitu, ibu sudah tahu hukumnya. Kalau ibu punya kemampuan silakan rubah. Tapi kalau tidak punya kemampuan, itu sudah masuk dalam kondisi saddul jara'i. Kaedahnya dalam agama kita, tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, meninggalkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada sekedar mencari maslahat. Tapi ibu mau bangun kamar mandi baru mau bangun, udah tahu hukumnya, jangan disatukan lagi. Ya bu ya, begitu maksudnya. Ada lagi? Kalau kita pulang nih. Ya bu, silakan bu. Waalaikumsalam. Sah. Jadi yang dimaksud sunnah itu ketika kita punya kemampuan tapi tidak melaksanakan. Kalau saat kita tidak punya kemampuan, ya kita harus membantu orang lain, membantu. Sama seperti sholat itu. Sholat itu hukumnya wajib berdiri kalau mampu. Kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu berdiri duduk juga boleh. Kalau nggak mampu duduk juga berbaring juga boleh. Berbaring nggak bisa, udah nggak kuat, pakai isyarat juga boleh. Kalau udah pakai isyarat nggak bisa, ya disolatkan aja. Nah, itu diwudukan dengan menggunakan waslab, itu bisa. Itu juga menggunakan air, tetap sah. Apalagi dalam kondisi sakit. Jadi ada illah, ada alasan.
untuk melakukan hal yang demikian. Ada lagi, Ibu? Jangan ada dusta di antara kita, 1 menit lagi tuh. Yang belakang, wah tasnya udah diangkat semua. Emang yang enak ngaji itu nggak usah pakai waktu, pakai kode alam aja gitu. Jangan ada waktunya Ustadz, nanti dari jam 9 sampai jam 10, nggak usah. Kita ngaji pakai kode alam. Kalau kita sudah temukan ada 3 ibu-ibu yang merubah posisi duduknya lebih dari 3 kali, bubar kita. Itu udah nggak kondusif itu. Dari yang tadinya awalnya besila, kemudian gini, terus lonjoran, miring, apalagi tasnya udah berpindah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dari kanan sampai di pangku. Itu ustadznya kalau belum nutup pengajiannya bisa terbang tasnya itu nanti. Dari tadi udah dibilangin berhenti. Tapi itulah kaedah, kita ngambil ilmu. Apa ilmu yang kita dapatkan dari cerita singkat tadi, intermezzo itu? Syahwatul kalam asyaddu min syahwatit ta'am. Memang nafsu bicara itu lebih hebat dari nafsu ngomong, nafsu makan. Ada orang lapar, makan, kenyang, diam. Ada orang ngomong, kemudian ibu jawabin, oh bukan malah diam, malah tambah ngomong aja terus. Sama seperti saya nih, kenapa saya masih ngomong aja terus? Karena ibu masih dengerin. Coba kalau satu persatu pergi, saya juga bakal berhenti sendiri tuh. Ya memang begitu ngomongan itu. Sama kayak istri kita di rumah, ngomel-ngomel, kita jawabin, bukan tambah diam. Wah malah menjadi-jadi. Kalau istri ngomel, diam, ngapain sih ngomel-ngomel? Jangan. Wah malah tambah ngomel, nggak karuan. Ngomel dengerin aja, kalau kuat dengerin, kalau enggak tinggalin aja. Atau bilang aja sama istrinya, Bu bisa nggak omelannya ditulis, nanti saya baca pulang. Kalau enggak ngomel lewat WA saja. Jadi kalau mau berantem itu paling enak pakai WA. Nah, jadi tunggu suaminya lagi kemana gitu baru ibu berantem. Enak itu, paling nanti yang hancur handphone. Tapi nggak ada yang kena main tangan main kaki, handphone aja yang hancur. Dan kalau di rumah ibu lagi ribut sama suami, biasa saja, suaminya banting-banting macam-macam, biarin aja. Banting gelas, kasih lagi, biar habis dibantingin. Ngapain? Kan dia yang beli nanti. Ya udah pengalaman itu, Bu. Lempar-lemparin piring, pecah piringnya, yang beli kita juga. Ya, ngapain ngelempar-lempar piring? Jagain aja piringnya tuh, nggak usah dilempar-lempar ya. Jadi hati-hati dengan nafsu bicara. Dan itu sudah menjadi penyakit orang Indonesia. Semuanya pengen jadi pembicara, nggak ada yang mau mendengar. Semuanya mau ikut bicara. Nanti kalau satu pengurus nyampaikan pengumuman, pengurus yang lain mau tampil juga, semuanya begitulah. Nah, jadi bagi tugas. Nah, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, ini saja ummahat, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mohon maaf ummahat, sebelum kita tutup dengan doa, mohon izin kepada pengurus, saya mau menyampaikan sesuatu ummahat, minta tolong kalau berkenan. Jadi ummahat, saya dengan teman-teman yang alumni Gontor, beberapa teman alumni Gontor, kita sedang mengadakan kegiatan dakwah ke pedalaman. Kegiatannya itu kegiatan ngajar ngaji, khusus untuk anak di bawah umur putus sekolah dan orang tua, di wilayah pedalaman Sumut di 4 kabupaten. Ini kegiatan kita rutin tiap tahun. Ini sudah masuk tahun yang kelima. Nah, ibu-ibu, untuk kegiatan ini kita butuh buku Iqra.
buku Iqra 1 sampai 6, jilid 1 sampai jilid 6 dalam satu buku. Jadi ummahat, kami mengajak kepada ummahat yang mau berwakaf buku Iqra bisa titipkan kepada kami. Kita butuh 500 buku Iqra untuk 4 kabupaten. Kita langsung terjun ngajar ke daerah. Itu program kita tiap tahun. Yang kita ajar itu banyak anak-anak yang usia 10 sampai 60 tahun. Bahkan ada anak-anak yang usianya 70 tahun. Anak-anak, karena dulu bahasanya kalau zaman orang tua kita dulu, anak-anak nggak bisa baca Quran itu biasanya usia 10 ke bawah. Tapi ini ada anak-anak yang nggak bisa baca Al-Quran usia 60 sampai 70. Jadi masih belajar Iqra. Itu kalah Ibnu Hajar kalah. Kalau Ibnu Hajar dia ajarin alif dapat ba. Nah, kalau dia enggak, diajarin alif 1 minggu enggak kelar-kelar. Jadi itu ummahat, kalau dirupiahkan itu satu bukunya itu 20.000 rupiah. Tapi kalau diperinci sebenarnya itu cuma harganya 15.000. Yang 5.000-nya itu sengaja kita lebihkan untuk biaya teman-teman guru ngaji di daerah kalau berangkat ke pedalaman untuk ngajar. Bahasa kasarnya pengganti uang bensin. Kalau bahasa kasarnya. Kita butuh 500 Iqra untuk 4 kabupaten. Ya Bu? Boleh silahkan, mau titip secara uang silahkan, mau buku Iqra-nya juga silahkan. Kalau per buku Iqra-nya 20.000, kita butuhnya 500 buku Iqra. Ini ummahat niatkan buat khususnya yang paling utama orang tua kita. Banyak orang-orang tua kita yang telah mendahului kita itu banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Kalau ibu niatkan wakafkan atas nama beliau-beliau, pahalanya itu menjadi amal jariah kepada beliau-beliau. Jadi nanti orang yang bisa baca Al-Quran dari buku Iqra yang ibu wakafkan, setiap dia baca Al-Quran itu setiap hurufnya jadi amal jariah buat ibu yang niatkan. Itulah hebatnya wakafnya Al-Quran, wakaf buku Iqra termasuk di dalamnya. Itu subhanallah. Jadi amal jariah setiap dia baca Al-Quran sampai mati. Dan hebatnya itu tidak berhenti dengan kematiannya Bu. Ibu wakaf buku Iqra 1. Ada orang bisa baca Al-Quran dari buku yang ibu wakafkan buku Iqra-nya. Itu kesimpankan kemampuan baca Al-Qur'annya di otaknya. Itu kebawa sampai mati. Kan kadang ada yang beralasan gini, apa hukumnya Ustaz? Ada Al-Quran di handphone kita Ustaz. Boleh enggak? Saya jawab boleh. Kalau niatnya untuk kemudahan dia mau baca Al-Quran. Masih ngotot dia beralasan, Ustaz, kan kalau handphone kadang-kadang kita bawa ke kamar mandi, itu gimana hukumnya Ustaz? Saya tanya, saya nggak jawab, saya tanya, itu gimana orang yang hafal Quran itu? Orang yang hafal Quran itu nyimpan hafalannya di mana? Jadi kalau dia mau ke kamar mandi, otaknya dicopot dulu gitu. Lah ya kan kamar mandi bawa otak juga itu. Nah, jadi asalkan niatnya untuk kemudahan dalam baca Al-Quran, jangan hanya untuk ogah-ogahan gitu biar dibilang keren handphonenya ada Qurannya, itu yang salah. Nah ini saja ummahat yang Allah muliakan, yang mau berwakaf nanti bisa dititipkan saja kepada pengurus kalau tidak sempat sekarang. Nanti biar beliau ibu ketua atau pengurus yang berhubungan dengan kita yang ingin berwakaf. Ini nggak ada dalam hukum wajib dan nggak ada hukum sunnahnya. Ini mubah. Yang mau bantu silakan, yang mau tidak ya silakan. Jadi nggak ada hukum wajibnya. Ini saja ummahat, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita bermunajat dari tempat yang baik pada waktu yang baik ini. Semoga semua kita yang berhadir Allah karuniakan umur panjang dalam taat ibadah.
Allah sehatkan lahir batin kita untuk ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita dunia sampai akhirat. Allah lapangkan rezekinya, rezeki yang halalan tayyiban mubarakah. Semoga suami, anak, cucu ibu-ibu sekalian, dimanapun dan kapanpun mereka berada, senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah, dimudahkan segala urusan mereka. Kita doakan juga semoga mereka yang sakit atau ibu-ibu yang hadir ini, jamaah MTKI yang sedang sakit ringan, sedang maupun berat, kita doakan semoga sakitnya menjadi penggugur dosa dan kesalahan, penambah catatan amal soleh di sisi Allah, penguat dalam ketaatan. Terakhir, kita doakan ayah ibu kita, semoga beliau-beliau yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allah terima segala amal soleh semasa hidupnya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan semoga semua amal kebaikan yang kita lakukan sebagai seorang anak, Allah alirkan pahalanya berupa rahmat dan ampunan kepada beliau-beliau di alam kuburnya. Untuk orang tua kita yang masih ada, kita doakan semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya dalam ketaatan, dan mudah-mudahan istiqamah, sabar dalam ketaatan, dan husnul khatimah kelak pada waktunya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, makasih. Siap. Itu yang nanti di crop itu sebaiknya apa Ustaz, apa Uang boleh, ikut bebas saja. Mana? Tapi lebih mudahnya memang praktisnya dalam bentuk materi. Uang, biar nggak ada ongkos kirimnya. Nanti saya akan komik. Nanti saya